Mari semangat. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru Peteng ya. MTS Salafiyah Karangtengah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajah bersama-sama dalam kegiatan Tadarus Al-Quran. Shalawat wa salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbil alamin, pada bulan suci Ramadan ini kita bisa melaksanakan. Bapak mau menerangkan, tolong dengarkan. Bapak mau menerangkan tentang keutamaan di bulan puasa. Apa saja sih yang keutamaannya ketika kalian berpuasa? Bapak mengambil dari kitab Tufabul Hadis Al-Babul Thalithu Asyara fi Fadilatis Shaum. Jadi kitab ini berisi tentang hadis-hadis. Lain saya bacakan itu hadis keutamaannya puasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala as-sawmu li wa ana ajzibu. Tegas Gusti Allah itu ngendika bahwasane nek jenengan puasa karo aku, jenengan bakal tak balas sesuai dengan apa yang kalian berbuat. Misalkan sampai berpuasa dengan ikhlas, ganjarannya penuh, itu berarti puasalah untuk aku dan aku akan membalasnya. Itu tentang puasa. Kemudian hadis kali Allah sallallahu alaihi wasallam, lisa'imi farhatani yang rohu bihima, farhatun inda ibtirohi wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Dan terus sing namanya puasa niku, orang yang menjalankan puasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Sekarang apa? Bahagian apa? Tidak. Kebahagiaan yang pertama ketika kita berpuasa yaitu kebahagiaan ketika kalian akan berbuka puasa. Kira-kira sampai sahur kalau berbuka semangat cukup deh. Sahur ngantuk boleh coba sahur ya. Kenapa? Saya merasakan apa yang saya rasakan. Ya, jadi ketika apalagi ini 80% apa 60% itu kan mayoritas pondok pesantren. Saya paham ketika sahur di pesantren bagaimana, ya dengan lauk seadanya. Saya paham. Makanya ketika di bulan puasa itu makanya kalau berbuka itu kan dengan makanan-makanan banyak. Ada apa? Kalau kalian buka puasa, kira-kira apa saja yang kalian sandingkan? Pertama apa? Es buah apa es apa? Buah. Yang kedua? Kolak. Ketiga? Apa lagi? Banyak kan kalau berbuka puasa. Karena apa? Karena pada ketika kita ingin berbuka puasa itu nafsunya, kebahagiaannya itu sangat tinggi. Tapi kadang-kadang ekspektasinya, ya realitanya itu ketika kita makan es buah, makan kolak itu sudah kenyang. Makanya ada kita itu terlalu nafsu kalau berbuka puasa. Esnya ada berapa jenis? Es buah, es teh,
es leler misalkan, es burger, apa lagi, es dawet, banyak sekali berbagai jenis es. Tetapi ketika kita memakan meminumnya paling 2 gelas sudah kenyang, makannya sudah ya, itu seperti itu. Kemudian Bapak Hatun Hingga Inopo yang kedua, kebahagiaan ketika kita bertemu ya, bertemu saat bertemu dengan Allah Ta'ala, karena orang yang berpuasa itu pasti akan dimudahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Bapak Sallallahu Alaihi Wasallam, Qalufu wa qisa'imi adabu inda Allah rihil mis. Orang yang berpuasa itu biasanya nafasnya bau. Coba kalian temennya begitu. Coba. Biasanya itu kalau orang yang berpuasa itu nafasnya bau. Akan tetapi baunya orang yang berpuasa menurutnya Allah Ta'ala itu baunya seperti bau misik atau bau kasturi. Walaupun kalian itu temannya baunya, wah baunya gak enak banget ketika kalian hirup, tapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baunya harum parfum misik. Pernah nggak mencium bau parfum misik? Pernah nggak? Makanya beli, coba ya. Kalau misalkan di toko parfum, kalian tanya, Mbak, bau minyak yang puasa itu apa sih? Bertanya, baunya apa? Baunya misik, kasturi. Coba kalian tanya. Tapi yang laki-laki biasanya itu punya ya, yang laki-laki. Kalau yang lainnya apa yang laki-laki? Biasanya itu yang laki-laki itu isi misik itu laki-laki. Kalau perempuan itu ya sebenarnya apa? Perempuan ya kalinya apa? Mau beli ya? Perempuan. Jadi orang yang berpuasa itu bau mulutnya itu seperti bau harum kasturi misik gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ghalidah. Ada bahas ketika sahabat bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tanya, tapi itu barang rampasan dingin. Jadi ketika kalian berpuasa di musim dingin, itu termasuk jarahan dingin. Ketika jarahan dingin seperti ini, jarahan dingin itu adalah jarahan atau gonimah yang ketika kita sedang berpuasa itu gampang, itu namanya jarahan dingin. Jadi berpuasanya pada musim dingin itu seperti jarahan dingin, gampang ya. Tapi kalau puasanya di musim panas itu kan melak ya. Kalau sekarang itu hujannya malam-malam. Qala sallallahu alaihi wasallam, man sauma yauman min ramadhani ghufirlah ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa idza taqa ramadhana la yaktubu alaihi dhanbun ila al-aud akhir wa in mata qabla ramadan akhir ja'a yaumul qiyamah wa laisa alaihi dhanbun. Barang siapa berpuasa 1 hari di bulan Ramadan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kira-kira kalian di hari pertama kalian puasa atau enggak? Mari ya. Nah, berarti kalian dosa-dosanya itu diampuni yang telah lalu. Kalian berbuat dosa apa itu diampuni Allah Ta'ala itu ketika kalian berpuasa di hari pertama. Juga di kemudian itu juga diampuni. Jika bulan Ramadan terakhir, maka dosanya tidak akan dicatat sampai tahun berikutnya. Jika kalian
berpuasa penuh dalam satu bulan Ramadan itu dosa-dosanya itu nggak akan diampuni Allah Ta'ala itu sampai tahun-tahun berikutnya. Apabila ia meninggal sebelum Ramadan berikutnya, maka ia akan datang menuju hari kiamat tanpa dosa. Misalkan Mas Akbar ya, di bulan Ramadan dilalak itu dipanggil oleh Allah Ta'ala. Misal. Nah, puasa dipanggil Allah Ta'ala meninggal dikubur, laniku dosa-dosa sampai hari kiamat itu terhapus sudah dosa bar rohna berarti ya ada hari kiamat itu tidak boleh dosanya tanpa dosa berarti suci ya akbar jadi suci kan enak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lau adina Allah ta'ala li samawati wal ard atakalama laqalat ta busyra liman soma Ramadan bil jannah. Jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan langit dan bumi berbicara, tentu akan mengatakan kabar gembira bagi orang yang berpuasa Ramadan adalah surga. Nek jenengan puasa di bulan Ramadan, anggar Allah Subhanahu wa taala mengizinkan langit dan bumi itu mengutarakannya, membicarakannya, berbicara, itu akan mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa itu adalah kabar gembira. Sallallahu alaihi wasallam as-shaimu idza afṭara shalat alaihi malaikah hatta yaqrab. Malaikat memohon ampunan bagi orang yang berbuka puasa sampai selesai. Dalam artian malaikat itu akan memintai ampunan kepada Gusti Allah ketika kalian berpuasa 1 bulan penuh. Enggak, maksudnya dari awal sahur sampai berbuka puasa. Untuk awalnya itu satu mohon Allah semoga sih misalkan sahabat di sini jam mula itu dari sahur imsak sampai berbuka puasa. Maka itu mohon ampunan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan orang-orang yang berpuasa Ramadan. Kemudian hadis yang ke-9, wa qala sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-shaum. Segala sesuatu ada zakatnya dan zakat badan adalah puasa. Ya, ketika kalian itu selama bulan-bulan tidak zakat badan, itu ketika puasa Ramadan kalian itu zakat badan, dan kita itu badan itu berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya zakat badan jasad. Kemudian hadis yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hadis penting, biasanya tinggal dalil kanggo orang-orang yang seperti kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu shaimun ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa da'uhu maghfurun. Artinya apa? Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Diamnya tasbih, amalnya dilipat gandakan, dikabulkan doanya dan diampuni dosa-dosanya. Bulan puasa. Pertama, tidurnya orang yang berpuasa Ramadan pertama ibadah. Ya. Terpasangan juga.
Jinnya tasbih, itu maca tasbih, amalnya dilipat ganda. Dikabulkan doa-doanya, mustajab doa-doanya, dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah orang yang berpuasa. Padahal ya, ibadahnya orang yang berpuasa itu bukan tidur, banyak sekali ibadahnya. Puasa itu bukan tidur, banyak tadarus, ya sholat sunnah dan segala macam itu ibadah. Bahkan ibadah yang mengalahkan tidur. Tapi bermending-mending ya, jadi kalian itu dienakan ibadahnya tidur. Makanya kalau ngaji biasanya itu anak-anaknya pada tidur, padahal ngajinya itu pahalanya lebih besar. Itu seperti itu. Tapi ditambah, ini seperti ini, ngaji plus tidur, berarti ganjarannya tambah. Ganjarannya ngaji, ganjarannya tidur. Itu orang yang berpuasa ganjaran tok. Makanya ganjaran-ganjaran semua itu kalian dilipat gandakan. Akan tetapi sebaliknya, ketika kalian berbuat maksiat, maksiatnya, dosanya juga dilipat gandakan. Ya, apalagi teman-teman kalian ini yang tidak hadir, yang tidak berangkat sekolah MTS, berarti kan ya niatnya tidak baik. Misalkan ya berangkat ke sekolah, ya orang tuanya pamitnya berangkat ke sekolah, akan tetapi tidak sampai ke madrasah, ya, itu berarti sudah berbohong kepada orang tua. Nah ini kalau di bulan Ramadan itu dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, amal yang banyak di bulan puasa itu bagus, tapi kadang-kadang kemaksiatannya itu juga dilipat gandakan. Makanya hati-hati ini ya, anak-anak ini kadang-kadang sering berbuat kemaksiatan yang sekiranya itu tidak bisa kalian rasakan. Contohnya apa? Ini kan pasti kalau di bulan Ramadan itu kan kadang-kadang anak-anak santri itu boleh membawa HP, itu kan? Itu kadang-kadang dosa-dosa jariah itu yang kalian perbuat ini dirasakan oleh kalian semua. Contohnya apa kira-kira? Contohnya apa? Kira-kira misalkan ada seorang anak upload video-video yang sedang joget-joget kayak di TikTok itu kan namanya bisa jariah. Semakin orang yang melihat banyak, semakin dosa kalian bertambah. Makanya anak-anak MT Salafiyah tidak boleh semacam itu ya. Kalau misalkan kalian mau buat konten kreator silahkan boleh, akan tetapi konten kreator yang bermanfaat, jangan mengandung unsur syarat. Tahu syarat apa boten? Syarat apa syarat itu boten? Ya, suku, ras, budaya, apalagi syarat. Jangan mengandung unsur syarat. Ya kalian kalau buat konten kreator terserah kalian, tapi yang bermanfaat. Nah ini di bulan puasa kali ini, marilah kita beramal soleh dengan ikhlas. Ya, dengan cara apa kalian sebagai siswa itu berangkatnya yang rajin, berangkatnya terus. Jadi kalian amal solehnya bertambah, menuntut ilmu itu nanti dilipat gandakan karena ini bulan suci Ramadan. Kalian mau nggak dapat ganjaran yang banyak? Orang-orang dulu itu ya kalau di bulan Ramadan itu malah sibuk ibadah, jangan nganggur. Pokoknya kalau bulan suci Ramadan ini jangan nganggur leha-lehenta. Tapi kita harus berbuat ibadah banyak-banyak. Karena apa? Semua ganjarannya itu dilipat gandakan. Ya.
Wah, jangan nganggur di bulan puasa itu, jangan malah tidur-tidur terus, tapi baca Al-Quran lah, tadarus dan segala macam itu kalian dilakukan. Nanti insya Allah ganjarannya kalian itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini kita bisa berbuat amal soleh yang baik. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.